dapatkan misalnya di apa? Untuk elektron spin setengah itu faktor Landé-nya 2. Dan branching ratio, mungkin branching ratio ini baru nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini teorema Wigner ini. Ya, ada 2. Ini adalah ini dan ini, ya. 0 itu tidak 0 jika misalnya kita ambil misalnya kadar seleksinya data MQ, maka yang bagian elemen matriknya bisa tidak 0 kan? Kadar seleksi itu, ya. Untuk melihat elemen matrik yang ini, ya, kita harus hitung secara eksplisit. Ya, yang ini. Dihitung. Ya. Oke. Jadi cara menghitungnya pertama kita lihat kalau JZ kerja pada state JM, kita udah dapatkan, atau J plus minus JM juga kita dapatkan, ya, biru nih ya. Saya kira nggak perlu saya ulangi. Ya. Jadi transisi yang diakibatkan oleh protor skalar vektor tensor diatur oleh Eckhart teorem tadi ya. Transisi yang diperbolehkan, contoh untuk delta M ini ada Q1 itu kita sebut apa? Apa namanya? Vektor. Nah, secara umum bisa kita mulai dari K-nya 0 atau Q-nya 0 ini skalar ini. Ya, contohnya B konstan aja. B bukan vektor, bukan medan B konstanta aja. Nggak ada kaitan dengan medan magnet ya, B biasa aja. Maka kadar seleksinya seperti ini. Hasil apa namanya? Hasil elemen matriknya, ya. Yaitu J aksen B J delta J aksen delta M aksen, ya. Kemudian kalau vektor ini, ya, komponennya ini, maka elemen matriknya dari vektor tadi, vektor tadi yang spherical irreducible tadi seperti ini. Nah, kita bisa hitung ini C1Q JM J aksen M aksen itu adalah kita sebut apa Siegel quotient-nya. Kemudian yang J aksen A1J itu udah reduce matrik elemennya, ya. Misalnya gangguan berapa operator ini? Vektor A1 atau kita sebut J aja. Ya. Maka J-nya ambil seperti ini dapatnya, ya. J-nya sama dengan A1 sama dengan J ya, kita dapatkan J apa? Momentum sudut. Q-nya 0 dapatnya ini. Ya. Reduce matrik elemen jadi ini. Coba ambil Q-nya 0. Ya. Maka 10 JM J aksen M aksen itu adalah bagian apa? Segi koefisiennya. Maka ya segi koefisien seperti ini M dibagi akar J kali J plus 1. Ya. Yang bagian ini J0-nya lihat. JQ J0. Kenapa ini jadi 0? Q-nya 0. Kita ambil Q-nya 0. Ya. Q0-nya 0. J0 adalah HM delta J aksen, delta JJ aksen, delta M aksen dapat ini. Maka reduce matrik elemennya seperti ini. Yang mudah dihitung. Oke. Berikutnya kita lihat faktor Landé misalnya. Menentukan faktor Landé. Jadi ini menghitung semua ini hanya gunakan simetri ya. Tidak gunakan analitik, simetri biasa, teori grup dan aljabar aja. Ya. Jadi penggunaan simetri ya pada quantum mechanics. Yang diawali atau dimotori oleh Eugene Wigner dan dia dapat Nobel untuk ini, ya. Jadi faktor Landé itu yang G, ingat kenapa misalnya pada S ada 2 di sini. Ya. Ya kan? Elektron itu contohnya spin setengah faktor Landé-nya 2. Ya kita hitung, betul nggak? Dulu mungkin waktu S1 sama seperti kadar seleksi saya berikan aja waktu itu, ya. Kalau Anda tanya dari mana, ini jawabannya. Ya. Maka saat itu saya berikan aja, tidak saya turunkan di S1. Karena harus menemukan simetri dulu, state vector dulu dan lain-lain ya. Ini Hamiltonian spin orbit coupling, ini masih ingat di mana interaksi antara spin elektron dengan momentum sudut elektron pada atom H. Ingat ya? Jadi ada L itu momentum sudut elektron mengelilingi inti, spin itu ada elektron mengelilingi dirinya sendiri, ya. Kalau dalam rotasi bumi dengan bulan, yang L-nya itu adalah bulan mengelilingi bumi. Tapi sampai bulan mengelilingi bumi juga berputar pada porosnya itu S, ya.
Itu gambaran klasik ya. Gambaran di dalam elektron seperti itu nggak tahu, kita nggak pernah lihat. Saya katakan kalau kita ngelihat kita ganggu sistem dan sistemnya sudah berubah. Jadi kita nggak pernah lihat itu. Itu dalam model namanya, model Bohr namanya. Sekali model Bohr bisa memprediksi dan benar, masih nggak benar. Sampai kapan? Sampai ketemu bahwa model Bohr ada yang salah, ada yang kurang, nggak bisa menjelaskan yang lain. Nah, itu maka harus diganti yang baru, ya. Oke. Jadi di dalam Anda lihat dalam L itu satu aja, dalam S spin itu ada dua landernya. Ini sebenarnya muncul dari karena apa? Spin itu spinor, L itu tensor biasa. Kalau ini vektor ya. Biasa spinor, bukan biasa. Spinor, sifat spinor itu adalah dua kali dari sudutnya, dua kali dari vektor. Space time biasa spinor itu. Ya. Contohnya kalau tegak lurus di ruang biasa, kita ini 90 derajat. Kalau di ruang spinor, 180 derajat. Sekali lingkarannya dalam ruang kita 2pi, dan spinor itu adalah 4pi, dua kali lingkaran. Ya. Makanya gangguannya katakan J dot A seperti ini, kita bisa uraikan seperti ini dan ganti plus minus 1 ya. Melakukan divisi ini. Maka J dot A ini adalah saya ngambil J0, A0, J plus minus, J minus plus. Seperti itu ya. Jadi dapatnya ini. Ya kan, J plus minus, J plus minus, J minus plus, dan J plus minus Anda bisa dapatkan ini. Yang J kita tahu, yang A tidak tahu. Dalam bentuk A plus ya. Dalam bentuk A0, kemudian A minus, dan A plus. Dengan koefisien masing-masing. Ya, J dot A. Kita mau cari apa namanya operator nilai ekspektasi dari J dot A ya. A0 kita dapatkan satu. Ini adalah dari teorema Wigner-Eckardt. Ya, itu 10 JM. JM itu adalah apa? Segi koefisiennya JAJ. Ya semuanya sama ya, plus minus juga sama. Yang beda adalah cuma segi koefisiennya Anda lihat. Segi koefisien kita dapatkan dari mana? Itu dari ininya, dari apa namanya? Dari yang ini. Apa dari segi koefisien mudah ya kita dapatkannya. Kemudian itu A sama dengan J, kalau kita ganti misalnya A dengan J, maka J kuadrat ya. Kita baca ini. Ya, kita dapatkan ini. Perbandingan. Ini namanya perbandingan seperti itu, perbandingan A rang 1 Q dengan T rang 1 Q yang beda. Bisa sama, bisa tidak. Maka itu perbandingannya adalah cuma dalam matrik apa? Reduced element matriknya aja. Ya. Ini namanya branching ratio, ya. Jadi branching ratio dari apa? Ekspektasi A dengan T rangnya sama itu dalam reduced matrix elemennya saja. Ya. Misalnya J dot A dengan J kuadrat ini juga sama, ya. Sehingga AQ1 kita dapatkan seperti ini. Jadi branching ratio-nya semua ya didapatkan. Ya. Jadi ini digunakan berikutnya, nanti saya berikan contoh lebih eksplisit. Ya. Faktor Lande untuk spin diperoleh dari jika A kita sama dengan S ya, operator vektor tadi. Ya. J dot S sama dengan ini. Ya, ini mudah ini. Anda lakukan aja. Jadi J dot S itu adalah J kuadrat minus L kuadrat S kuadrat ya. Seperti ini ya. Dimana J itu ada L plus S. Apa namanya? Operator generator L tambah S ya. Ini dapatnya. Kemudian kita dapatkan S plus minus SZ-nya, arah Z-nya seperti ini. Ya. Ini pernah saya ambil juga apa langsung saya ambil waktu membahas SL coupling pada di fisika kuantum juga. Ya, tidak saya turunkan eksplisit juga, langsung aja. Ya. Kita ambil contoh efek Zeeman anomali pada atom H, hidrogen ini. Ya. Dapatnya ini, ya. Jadi kita ambil faktor Lande-nya ada 2S ya. Oke. Order 1, order 1-nya kita masih ingat yang apa? Yang stasioner ya. Kita dapatkan J plus S-nya adalah seperti ini. Mudah ya? Bisa kan diambilkan J plus S, dapatkan J plus S jadi ini dari mana? Caranya sama dengan ini juga. Ya. Sama aja. Jadi ada J di sini. GJ-nya mana? GJ itu adalah yang faktor ini.
di faktor Lande-nya. Ya. Untuk misalnya untuk spin saja setengah, tentunya L-nya 0. Ya. Jadi J-nya S saja setengah, faktor Lande-nya 2, masukin aja. L-nya 0, S-nya setengah, J-nya setengah. Ya kan? Kan Anda dapatkan faktor Lande G-nya itu sebenarnya 2. Ya. J-nya L plus S. Ya. Oke, kita dapatkan. Nah, dalam pengukuran gimana? Tidak mungkin 2, hasilnya 1,99 pengukuran ya, karena pengukuran nggak bisa eksak sekali. Tapi dalam simetri, karena simetri kita hitung eksak simetri tentunya, kita dapat 2. Ya. 1,9 atau 2,0005 misalnya. Ya, itu S setengah. Gimana kalau J-nya sebenarnya L plus minus setengah, maka faktor Lande-nya ini. Kalau G-nya untuk partikel apa? Faktor Lande untuk spin 3/2, 1/3 atau 4/3 dan berikutnya. Ya, kita bisa hitung semua faktor Lande. Jadi bukan hanya elektron saja punya faktor Lande. Partikel spin lain juga ada faktor Lande-nya. Hitung dari mana? Di sini. Mudah sekali. Ya. Jadi kita sudah tahu faktor Lande muncul dari mana? Dari simetri bola dari apa atom hidrogen. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan ini? Ini ada pertanyaan sampai sini nggak? Pak mau bertanya Pak. Iya, silakan. Berarti tadi yang dalam proses pencarian faktor Landa dengan syarat simetri itu tadi kayaknya ada melibatkan koefisien Clebsch-Gordon ya Pak? Iya, ada. Ada hitung ya. Yang di slide sebelumnya itu. Ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Terus? Ya. Oh, mau nanya itu aja. Iya. Nah, jadi faktor Lande itu koefisien Clebsch-Gordon kita tahu munculnya di simetri bola kan? Jadi faktor Lande itu faktor simetri sebenarnya. Jadi menghitung apa di fisika selalu ada 2 hal ya. Kalau Anda lihat, menghitung apa namanya apapun sebenarnya di fisika. Pertama misalnya Anda momentum linear aja. Ya, waktu fisika klasik S1 dulu atau bukan S1 SMA. Anda menghitung momentum linear yang Anda harus tahu apa pertama biasanya? Momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan sama kan? Ya enggak? Iya. Nah, itu muncul dari mana? Anda bisa jawab mestinya sekarang. Simetri kan? Simetri apa? Iya, simetri. Translasi kan? Iya, Simetri apa? Translasi. Jadi simetri. Kedua, setelah itu Anda hitung momentum dari mana? Selain itu. Dari apa? Persamaan Newton, yaitu df df dx ya, atau sama dengan p kan? Ya enggak? Sorry ya, df dp, df dt sama dengan p kan? Momentum kan? Nah, itu bukan sifat simetri kalau itu. Itu sifat dinamik namanya. Persamaan gerak. Oke? Jadi di fisika itu selalu ada 2 yang harus kita libatkan. Sifat simetri ini adalah sifat invarian sebenarnya. Dari apa? Perubahan sistem tetap sama. Satu lagi dinamika dari perubahan sistem persamaan gerak. Selalu itu yang kita pakai. Di kuantum, saya selalu pertama kita pakai apa? Pada saat membahas perturbasi. Kemarin, yang sebelum ini. Saya gunakan apa? Persamaan Schrödinger, baik yang berlangsung waktu maupun bebas waktu. Gitu juga persamaan Heisenberg dan persamaan apa Dirac untuk apa termodinamika kuantum. Itu faktor kalau persamaan gerak itu apa? Dinamika. Nah, sekarang saya bahas kuantumnya di sisi apa ini? Simetrinya. Itu. Jadi selalu 2 itu Anda lihat. Anda tanya aja di mana, pasti saya jawab di sisi 2 itu sebenarnya. Implisit ya, saya nggak ngomong ke Anda itu. Tapi itu. Relativitas umum coba. Relativitas jelas ya kan, bahwa dia harus invariant terhadap general coordinate transformation. Itu faktor apa tuh? Simetri kan? Simetri kan? Artinya di pengamat manapun sama. Kedua, pecahkan persamaan Einstein. Itu simetri atau bukan? Pecahkan persamaan Einstein ada 2 juga, pakai simetri bola kalau dalam Schwarzschild dan hitung langsung kan? Ya enggak? Jadi ada simetri, ada dinamika. Jadi alam semesta ini, dunia ini, selain ada yang berubah, juga ada yang invarian. Jadi ada perubahan, tapi dalam perubahan itu ada yang invarian, tidak berubah. Atau kalau perubahan pun lambat. Ya, seperti itu ya, selalu.
Dalam semesta seperti itu. Anda lihat selalu ada berubah, ada. Kita makin tua. Pohon-pohon makin menguning, mati, selesai. Dari kecil, semuanya begitu. Perubahan. Itu bukan simetri, tapi ada simetri. Apa simetri? Nggak berubah nih, buat bumi kita satu hari semalam 24 jam. Kemudian apalagi 1 bulan, itu tidak berubah kan. Kalaupun berubah itu lambat sekali, sehingga kita anggap hampir konstan. Jadi dalam perubahan yang tidak henti ini terus menerus, so ada yang tidak berubah. Paham ya? Halo? Iya, paham. Sifat-sifat seperti itu yang harus kita lihat. Itu filosofinya sebenarnya, ya. Itu yang dalam teori apapun, teori string, teori apapun seperti itu. Dan itu bukan hanya fisika, kalau kita bisa perluas apapun, dan biologi pun dalam apapun seperti itu. Itu adalah sifat perubahan, tanda petik, di alam semesta. Ya, begitu juga dengan matahari. Matahari itu ada simetri, ya ada. Coba aja. Setiap pagi dia muncul, rotasinya nggak berubah kan? Ada berubah, ada kecil sekali. Ya, tapi ada dinamika. Anda hitung aja temperaturnya atau reaksi di matahari pasti berubah, ya kan? Nah ini harus kita pegang. Yang kita tahu sifat-sifat alam semesta. Memang diciptakan seperti itu, ya. Jadi hal seperti itu harus kita bisa lihat itu. Itu hebat yang Maha menciptakan itu ya. Itu luar biasa itu, ya kan? Dan alam semesta ini bukan kecil, besarnya minta ampun. Ukuran ordo itu besar, nggak bisa kita hitung supaya kita nggak tahu berapa besarnya. Kalau kecil pun kecilnya sangat kecil, kita nggak tahu seberapa kecilnya. Kalau panas pun sangat panas sehingga kita nggak tahu seberapa panas sebenarnya. Kalau dingin pun sangat dingin, kita nggak tahu seberapa dinginnya. Itu luar biasanya. Jadi ada infinity, ya, dalam ukuran baik kecil maupun besar, ada perubahan ekstrim, ya, ada perubahan yang ada yang invarian, simetri, dan banyak lagi. Saya nggak cerita, nanti bicara filosofi nanti, ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang slide sebelumnya yang tentang yang Hamiltonian apa sih? Faktor yang ini dengan ini efek Zeeman. Iya, Pak. Ini. Ya. Ini kan berarti yang satu. Ini berarti kan kopling momentum, bukan momentum, momen magnetik yang L sama yang S gitu berarti ya, Pak? Iya, betul. Nah, terus secara fisis tuh, Pak, saya masih bingung secara fisis kenapa bisa dicari nilai 2 ini dari persamaan ini yang dari teori faktor Landa tadi. Simetri tadi. Simetri atau langsung yang ini? Di bersama ini kita bisa cari, coba ini ya. Faktor Landa ya. Didapatnya 2 di mana? Ini kan ada G sebenarnya kan ya. Faktor Landa pakai G ya. Kita cari ini. Ini faktor Landanya ini kan? Ya. Iya, Pak. SZ, faktor Landa kita lain. Kita lihat. Nah, GJ-nya ini kan? Yang tadi saya GJ-nya kan? Betul ya? Iya. Per 2J. Nah, sekarang Anda ambil J-nya, kan J-nya L plus S kan? S kopling tadi kan? Nah, untuk mencari S saja, maka L-nya kita ambil 0 kan? Ya kan? Halo? Jadi S saja dapat nih sekarang. Jadi S-nya setengah. Nah, masukkan S setengah. Jadi J-nya setengah, S-nya setengah. Coba masukkan. 1 plus setengah plus 1. Ini 0. Ini setengah plus 1. Ini 2J ini 2 kali setengah plus 1. Jadi tinggal 2J 2J per setengah itu 1 kan? Jadi kan di sini ini 2J J plus 1 ini sama ini jadi 2S S plus 1. Ini juga 2S plus 1 kan? Yang ini kan bawah kan? Yang ini 0 nih. Ini 2S kali S plus 1 kan? Karena L-nya 0 kan? Jadi coret aja ini. Coret ini dengan ini, tinggal ini kan. Ini sama dengan berapa? Ini ada 2. Jadi 1 plus 1 jadi 2. Coret jadi 1 plus 1. Jadi 2 kan? GJ-nya. G setengah maksudnya di sini. Kalau Anda tanya, kenapa sebabnya? Dari mana muncul seperti itu? Ini Anda munculnya di sini kalau ngitungnya. Ya kan? Nah, itu menyatakan apa? Itu menyatakan bahwa S itu spinor dengan J atau L tadi. L-nya itu ruang waktu biasa, itu adalah tensor, beda sifatnya.
selalu 2 kali lipat kok spinor itu. Makanya dia, apa beda SU2 dengan SO3? Dua-duanya rotasi. Satunya SO3 di ruang waktu biasa, yang SO2 di ruang kompleks. Generatornya berapa? 3. Ini sigma apa? Pauli. Ini adalah apa? L1, L2, L3, ya kan? LI. Atau JI, sorry. LI lah kita ambil. Ingat? Ini 3. Bedanya di mana? Kalau ini 2 kali ngeliling, 1 kali ngeliling, ini 2 kali. Jadi 21. Artinya pemetaan 2 ke 1. Paham? Paham nggak? Kalau di SU2 itu ruang spinor, 2 kali ngeliling, 2pi kali 2 dan 2pi, 4pi ya. Kalau di SO3 itu ruang waktu 1 keliling 2pi kan. Jadi 21. Ya. Kita sebut namanya homomorfisme, bukan homeomorfisme, bukan. Ya. Jadi secara locally, secara grup, secara aljabar 21. Tapi kalau secara globally, ada lihat ya, 1 keliling 1 keliling. Ini 1 keliling juga. Cuma 1 keliling 4pi, ini 2pi. Jadi secara globally, ya, secara topologi, dua-duanya homomorfisme. Homo ya. Homeomorfisme. Tapi kalau secara grup, ini secara grup, secara aljabar, locally, grouply, ya, ini 21. Namanya homomorfik. Bukan homeo. Ya, paham ya? Itu jadi antara globally yang topologi dengan aljabar locally beda. Ya, grupnya beda-beda grupnya. Yang satu SO3 di ruang waktu, yang SU2 itu di ruang kompleks. 2 dimensi. Udah? Paham? Ada lagi yang tanya? Saya bisa jelaskan secara lain lagi kalau Anda mau. Jelas nggak pertanyaan Anda tadi? Anda jelas nggak? Halo? Ya, jadi di sini ya selalu ada itu. Ya, ada simetri dengan sifat dinamik. Ini juga sama ini kalau Anda lihat. Nah tadi. Reduce matrix elemen. Oh, tadi sudah saya anukan tadi. Jadi ada yang sifat CG koefisien dikali dengan reduce matrix elemen. Reduce matrix elemen itu Anda harus integralkan, mau cari integral biasa. Integral maksud saya nggak ekspektasi. Kalau yang satu lagi dikali CG. CG itu dari mana munculnya? Sifat kinematik. Sifat kinematik itu maksudnya apa? Sifat simetri. Jadi sifat simetri dikali kinematik kita sebut sekali dengan reduce matrix elemen sifat dinamik. Jadi ada 2. Nah, Wigner hebatnya teorema itu, apa hebatnya Wigner dengan dapat Nobel? Dia bisa mengeluarkan atau memisahkan bagian simetri yang tadi tidak berubah tadi dengan sifat dinamik yang berubah tadi. Itu hebatnya dia. Dari apa mencari apa namanya elemen matrik di semuanya. Operator biasa. Yang ada di situ dinamiknya ada, simetrinya ada, dia bisa memisahkan itu. Itu teorema dia yang hebatnya. Ya, paham ya? Jadi kita tahu kalau hebatnya di mana, oke kita tahu. Ya, kan teorema Wigner-Eckart tadi kan apa namanya? Nilai ekspektasi dari satu operator tensor reducible spherical symmetric itu adalah CG koefisien dikali reduce matrix elemen. CG koefisien itu sifat simetri, reduce matrix elemen itu kita integralkan, analitik biasa aja. Itu sifat dinamik namanya, ya. Seperti itu, selalu begitu. Kalau Anda bisa misahkan, itu bagus. Tapi umumnya nggak susah misahkan bagian mana apa satu-satu. Ya, orang bisa misahkan itu orang-orang hebat itu. Einstein, Wigner, Dirac, Heisenberg. Yang sayangnya bukan orang Indonesia ya. Kenapa sayang bukan Indonesia? Karena orang Indonesia nggak mau berpikir ke sana. Orang Indonesia berpikirnya apa? Kalau bisa dapat hari ini, besok sudah dapat hasilnya. Kayak tengkulak maunya. Hari ini saya beli apa di nelayan ikan 75 saya 1.000 per kilo. Saya bawa ke kampung sana, saya jual 150.000 per kilo. Hari itu jam itu juga dia dapat. Kita mau segera, nggak mau berpikir, nggak mau berusaha lebih jauh. Mau segera kita dapatnya. Memang dapat duit, tapi ya segitu-gitu aja terus-terusan. Tiap tahun nggak berubah-ubah, invarian nanti Anda nggak berubah-ubah. Sampai tua meninggal, selesai. Ya, itu orang Indonesia. Apa orang inilah, bukan yang Indonesia. Kita semua umumnya seperti itu manusia itu.
Nggak mau berusaha lebih. Mestinya kan kita tidak. Coba ikan itu kita beli, kita asinkan, kita bikin pabrik. Nggak ada pikiran seperti itu kan. Nggak ada modal, Pak. Ya itu dulu juga begitu. Jadi daripada berusaha menjawab tantangan itu, mendingan adakan excuse. Saya nggak bisa karena ini jadi bangun benteng. Nah, mahasiswa jangan seperti itu ya. Anda jangan seperti itu. Jangan nanti, ya Pak, kita ini pandemi Pak, nggak susah Pak. Jangan. Itu yang suka saya tegur Anda. Jangan seperti itu. Susah memang kita, iyalah, apa boleh buat. Siapa yang senang seperti ini? Nggak ada satupun. Ada nggak orang yang senang, Pak, saya senang Pak, pandemi Pak? Nggak ada kan? Kecuali dia mau tidur aja kerjanya. Tapi apakah kita harus nyerah? Tidak. Kita usaha lah. Nggak usah nentang juga, jangan, biasa aja, usaha aja. Ya. Kalau mestinya saya bisa pakai seperti papan tulis komputer saya, tapi panjang sekali rumusnya. Sehingga kalau saya gunakan ini sebagai kalau saya ngajar fisika dasar, saya pakai tangannya saya tulis. Ya, seperti itu. Kenapa saya nggak pakai tulis? Ini kan rumusnya panjang-panjang. Terpaksa segala saya tulis. Sehingga waktunya singkat juga. Dan ini juga gunakan Anda untuk ikut nurunkan juga. Anda bisa tuh, dan itu mudah, bukan sulit. Ya. Jadi itu harus kita, bagaimana kita bukan lawan ya, Pak. Berusaha sebaik mungkin. Jangan tambah susah lagi. Ya. Itu maksud saya. Dan itu manusiawi lah. Itu manusiawi. Berusaha lebih baik, itu aja. Ya. Itu yang saya suka tanya Anda mau belajar atau enggak, itu maksud saya. Ya. Bukan saya marah, saya negur itu, saya biasa negur seperti mungkin orang pikir marah, bukan marah, Anda harus bedakan saya marah. Ngapain marah sama Anda? Anda sahabat saya juga enggak. Kita ketemu muka juga enggak. Ngapain marah? Bikin dosa aja kan. Tapi saya ingin Anda lebih baik. Itu aja. Memacu semangat. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya penasaran ini sih, Pak. Kalau misal di spin elektron dulu kan kita mainnya saat diturunkan itu kan dapatnya matriks Pauli. Kalau di SU2 dan kalau di SU3 kan nanti ketemunya matriks Gell-Mann. Jadinya matriks Gell-Mann. Enggak. Anda bicara apa? Yang SU2 matriks Pauli, terus berikutnya apa? Kalau nggak salah yang pernah saya baca itu SU3-nya dapat dia matriks Gell-Mann 82 itu kan, Pak. Terus kenapa? Apakah nanti kalau misal spinnya berbeda itu bisa dapat matriks komponennya matriks Gell-Mann itu? Enggak dong. Ini kan spin setengah ini. Spin setengah dapat, Anda tahu spin setengah dari mana coba? Itu loh saya tanya Anda, paham nggak kalau Anda mau nanya itu? Latar belakang Anda tak paham nggak? Kenapa dapatnya masih? Anda kata Pak spinnya setengah coba, kenapa nggak 0? Kenapa nggak 1? Anda tahu S setengah dari mana? Untuk yang dari elektron nggak, Pak? Kan saya enggak, itu kan eksperimen. Sebelum ini kan dari sini kan kita mulai dari sini aja. Kalau Anda bicara eksperimen, iya setengah elektronnya udah dapat orang eksperimen. Up and down itu pun, ya. Tapi dapat setengah juga orang bukan dari situ, bukan dari eksperimen. Bahwa spin elektron ada 2 up and down, iya dari eksperimen. Itu eksperimen apa namanya? Si Germer dan siapa tuh satu. Ya, yang dia dilewatkan medan magnet jadi atas bawah, up and down kita sebutkan. Itu waktu saya cari nilai J. J itu kan hanya bisa nilai 0, setengah, 1, 3/2, 2. Ingat kan? Jadi ada yang bulat dan setengah bulat kan? Nggak ada saya bilang 1/3, 1/5, nggak ada kan? Nggak ada anion tuh, nggak ada anion. Walaupun teorinya ada, tapi spin nggak. Yang dua cuma boson, spinnya 0, 1, 2, 3 berikutnya, atau fermion setengah, 3/2, itu kan? Oke, sekarang berikutnya. Saya dapat ini setengah, kemudian saya cari representasi matriksnya. Matriks Pauli kan saya dapat. Halo? Paham nggak? Ya, paham, Pak. Nah, matrik yang Gell-Mann tuh beda lagi, itu udah nggak hubungan dengan ini. Gell-Mann itu dia bangun SU3 itu simetri. Jadi kalau gitu, ini simetrinya SU2 ini adalah spin elektron. Spin 1 up, 1 down. Matrik 2 kali 1. Ya kan? Yang up itu 1, 0.
basisnya kita bisa pilih yang down tuh 01. Kalau matrik yang Gell-Mann tuh SU3, basisnya ada 3. Ya. 100, 010, 001 atau SU3 aja Anda ambil itu kalau saya pilih ya. Kalau gitu bilangan kuantum kok di matrik Pauli, bilangan kuantumnya ada berapa? Setengah. Ada 1 kan, MS-nya setengah kan? S-nya setengah, jadi MS-nya setengah dan setengah. Yang Gell-Mann tuh ada 2. Rang-rang 2 dia. Kenapa rang 2? Artinya dia punya apa? 2 basis. 2 basis ini nyatakan apa? 2 bilangan kuantum mestinya. Itu bilangan kuantum hypercharge ya. Dan satu lagi bilangan kuantum yang 1 0 minus 1 itu. Ya kan? Ya enggak? Nah, tapi Gell-Mann ini bukan elektron, tidak, dia tidak elektron. Kalau elektron cuma 2 kan? Maka dia partikelnya yang lain. Partikel quark misalnya UDS. UDS. Itu spinnya sama itu, tapi U-nya beda 1 0 plus minus 1 tadi. Iya kan? Itu Gell-Mann 3 kali 1 namanya. Sehingga apa namanya kalau di Pauli ini ada 2 sehingga ada 3 generator. Kalau sana tadi di Gell-Mann itu ada 3, 9 minus 1 ada 8 generator. Tapi 8 generator itu semuanya digabung-gabungkan, hanya 2 yang bebas. Rangnya 2. Tadi hypercharge, satu lagi apa itu namanya. Ya, itu untuk kalau gitu untuk apa? Untuk quark. Jangan elektron, elektron nggak bisa pakai SU3, SU2 dia. Untuk zaman itu ya. Zaman quark, ya. Jadi kalau gitu dan dia menggambarkan interaksi kuat, strong interaction. Kalau itu strong interaction itu simetrinya SU3. Nah, kemudian berikutnya SU2. SU2 itu adalah elektron tergabung tuh plus minus. Satu lagi neutrino bisa. Right and left handed neutrino. Ada 2 kan? Handedness-nya plus 1, yang right minus 1, yang left. SU2. Jadi ada elektron, ada neutrino anggotanya. Kemudian satu lagi SU1 yang cuma 1 generatornya apa itu? Elektromagnetik, foton. Jadi kalau gitu SU2 kalau digabung proses SU1 namanya electromagnetic electroweak interaction. Di dalam SU2 cross U1 simetri namanya. Generatornya ada berapa? SU2 itu ada 3 yaitu 4 minus 1, 3. Yang SU1 itu ada 1 foton. Jadi partikelnya ada 3 plus 1. 3 itu plus W minus dan Z0 dan gamma foton. Itu elektroweak. Nah, kemudian orang gabungkan lagi nih. SU3 bisa digabung juga yaitu weak, strong, IM sama weak. Strong itu yang SU3. Jadi SU3 cross SU2 cross U1. Lebih besar lagi jangan SU3 ini, kalau SU5 aja sekalian. SU5 lebih besar. Kalau SU3 itu ada 8 generator 8 buah partikel yaitu gluon. Yang SU2 ada 3 yang tadi W plus minus dan Z0. U1 itu gamma. Itu ada berapa tuh? 8 tambah 3 tambah 1 ada 12. Tapi kalau saya gabung lebih besar SU5 namanya, itu ada 25 kurang 1, 24 buah. Jadi ada 12 buah yang cocok, 12 buah yang kita nggak tahu. 12 buah yang kita nggak tahu itu katanya itu karena untuk apa namanya peluruhan proton. Tahu proton? Proton kan stabil sekali. Katanya proton akan meluruh, tapi usia peluruhannya apa half time-nya waktu paruhnya berapa? 10⁻28 tahun ya sama aja bohong. Jangan-jangan alam semesta udah habis belum meluruh kan? Ya, itu cerita apa namanya grand unification theory. Kecuali gravity. Ini ceritanya panjang sekali ini. Kuliahnya nggak cukup 1 semester ini. Ya. Itu yang Anda tanyakan itu? Yang mana? Iya Pak, tadi maksudnya untuk partikel lain bukan elektron sebenarnya. Enggak. Itu untuk quark itu. Quark itu spinnya berapa? Tetap spinnya setengah. Tapi dia punya family ada 3. Nah sekarang quark itu orang lebih tahu lebih jauh lagi. Rupanya SU3 juga bukan. Ternyata di SU2 tapi ada 3 family. Up, down, apalagi ya.
charm dan apa strangeness, satu lagi apa lagi, 3 family yang SU2, SU2, SU2. Itu quark gitu. Ya. Jadi dia ada 3 family namanya 3 generation of quarks, ya. Quark itu yang paling kecil. Karena kalau lebih kecil dari quark orang nggak bisa lagi definisikan preon segala macam itu bukan nggak laku, nggak. Orang tanya sampai kecilnya sampai kapan, ya kan? Nah, quark itu adalah yang membangun fundamental particle yang sudah elektron itu dari quark, triple quark. Kalau meson, quark anti quark misalnya. Harus seperti itu. Dan itu muncul di partikel fisik, di teori grup semua itu munculnya. Dinamiknya di mana branching ratio di eksperimen, dihitung teori medan kuantum atau teori kuantumnya tapi yang kromo itu kromodinamik itu kalau kita dulu belajar itu ya di Profesor Muta. Karena muatan itu kita tahu kalau elektromagnetik ada 2 kan, listrik plus minus saja kan. Ya kan? Nah, kemudian kalau di dalam electroweak interaction apa? Flavor namanya. Bukan plus minus lagi, yang lain lagi ada lain 3. Nah, kalau di quark namanya pakai chrome, ke apa namanya? Warna. Ya. Pakai warna. Itu muatan semua itu. Tapi ada 3. Kita kan selalu muatan listrik 2 buah aja kan, plus minus aja kan. Muatan tidak seperti itu, yang lain juga ada. Pakai chrome, kemudian pakai flavor. Maka disebut quantum chromodynamics untuk strong interaction, quantum electrodynamic untuk apa? Electromagnetic interaction, quantum flavor dynamic untuk weak interaction. Ya, yang saya berikan tuh quantum electrodynamic. Waktunya cuma 2 SKS. Nggak bisa kita bicara lebih jauh. Ya. Itu. Ya, saya kira waktunya udah cukup ya. Tadi saya menjelaskan ini apa? Habis ini selesai ya. Ini nggak ada lagi ya. Branching ratio berikutnya lah hari Jumat ya, insya Allah ya. Kita menghitung ini nanti, ya. Oke, ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oke, kita selesaikan dulu sampai di sini karena saya ada jam 10 itu ada meeting lain lagi, ya. Oke ya, kita lanjutkan Jumat ya. Anda sudah UTS ya, yang tengah semester. Ini apa namanya? Anda sudah ngisi kuesioner belum? Sudah, Pak. Saya diminta oleh nggak tahu, saya bilang saya nggak pernah masa mengisi, silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak mau nilai apa tentang saya silakan aja, nggak ada masalah, ya bebas mahasiswa seperti apa. Yang penting saya akan ngajar dengan sebaik-baiknya, itu yang saya katakan. Kalau nggak jelas tanya gitu aja, ya. Oke ya, kita lanjutkan hari Jumat depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.